Sahabat jamur, salah satu cara untuk meminimalisir pengeluaran keuangan kita, kita harus bisa membuat bibit sendiri. Pembuatan bibit jamur itu sangat penting sekali untuk kita ketahui agar sahabat jamur itu tidak tergantung oleh konsumen atau tidak tergantung oleh orang lain. Jadi biasanya di luar sana tuh ketika kita tuh sudah membuat backlog, biasanya bibitnya tuh mendat atau bibitnya itu masih muda. Bagaimana caranya sih agar kita itu tidak menggantungkan kepada orang lain? Nah, di video kali ini saya akan mengajari sahabat-sahabat jamur cara pembuatan bibit jamur tiram mulai awal sampai akhir. Jadi di sini video ini saya akan mengajari sahabat jamur sampai bisa. Makanya video ini tonton sampai habis biar sahabat jamur itu bisa membuat bibit jamur tiram sendiri di rumah. Soalnya ini sangat penting untuk sahabat-sahabat jamur itu ketahui. Oke, simak video ini sampai habis. Jadi untuk pembuatan bibit jamur tiram itu menggunakan beras jagung. Terlebih dahulu beras jagungnya itu dicuci sampai benar-benar bersih beras jagungnya itu. Biar itu biasanya kalau tidak bersih, biasanya tuh gampang terkontaminasi oleh bakteri maupun virus. Jadi itu dicuci sampai benar-benar bersih ya. Pencuciannya ini biasanya saya itu di sore hari. Sesudah dicuci sampai bersih, ini boleh didiamkan selama 1 malam ataupun langsung dijemur tuh terserah sahabat-sahabat jamur. Biasanya kalau saya sih masih didiamkan selama 1 malam, kemudian itu dijemur sampai benar-benar kadar airnya itu sangat minim sekali. Biasanya ciri-cirinya saya itu kalau menjemur beras jagung ini kita pegang, apabila beras jagung itu tidak menempel pada tangan kita, berarti itu sudah cukup. Nah, kemudian untuk bahan selanjutnya itu saya ini bahan campurannya itu menggunakan yang saya timbang itu menggunakan bekatul dan juga menggunakan serbuk. Jadi ini bekatulnya yang saya gunakan ini cuma 8 on atau 8 gram, jadi tidak sampai 1 kilo. Sedangkan serbuknya yang saya gunakan itu 2 kg. Jadi ingat perbandingannya ini, dan ini adalah kapur lah. Jenis kapur yang saya gunakan ini adalah jenis kapur bangunan. Jadi itu bisa sahabat-sahabat melihat itu adalah jenis kapur bangunan, bukan kapur gampen. Jadi itu sangat halus sekali. Dan ini ada tambahan nutrisi, yaitu saya tambahan nutrisinya adalah tetes tebu. Jadi tetes tebu ini cukup menggunakan 2 sendok ya, jangan terlalu banyak, karena apabila terlalu banyak tetes tebu yang kita campurkan ke media tersebut, biasanya tuh miselium itu tidak mau jalan atau tidak mau merambat. Kenapa? Karena miselium itu karena sifatnya tetes tebu itu panas, jadi itu miselium itu tidak mau merambat. Tapi kalau itu pas takarannya, insya Allah itu aman. Sesudah bahan tersebut itu sudah ditimbang, lalu kita campur. Jadi terlebih dahulu kita harus menuangkan serbuk tersebut, kemudian kita tuangkan bekatul. Jadi kalau kapurnya itu bisa sahabat jamur itu minimal lah, kalau 2 kilo itu 2 sendok. Jadi 2 sendok makan. Ini biar sahabat jamur itu mudah diingat. Kalau saya bicara dengan genggaman biasanya itu sangat sulit kita pahami. Jadi ini cukup menggunakan 2 sendok, 2 sampai 3 sendok untuk pemberian kapurnya ini. Pemberian kapurnya ini harus benar-benar merata ya. Apabila kapur ini tidak merata pada waktu kita proses pencampuran, biasanya itu ada kendala, biasanya entah di jalannya miselium ataupun dari bibitnya tersebut. Nah, sebelum kita mencampur tersebut, tetes itu kita campurkan dulu atau kita cairkan dengan air. Jadi air yang saya gunakan itu menggunakan air 1 liter untuk sebagai campuran dari tetes tebu tersebut. Lalu ini proses pengadukan. Jadi proses pengadukan untuk sahabat-sahabat jamur itu bebas, bisa menggunakan lantai ataupun bak seperti ini. Jadi ini cuma sekedar sampel atau sekedar contoh. Jadi saya itu menggunakan bak untuk wadah atau tempat pencampurannya. Jadi sesudah tercampur, barulah nutrisi tersebut itu dituangkan ke media tersebut. Ingat, menuangkan jangan 1 kali tuangkan ya airnya itu. Biasanya tuh kalau 1 kali tuangkan itu tidak merata basahnya itu. Nah, sesudah kita itu cukup untuk kadar airnya campuran tersebut, barulah kita itu menuangkan beras jagungnya yang sudah dijemur tadi. Jadi sudah dijemur beras jagungnya itu diaduk lagi sampai benar-benar beras jagungnya sama serbuknya itu tercampur secara merata. Sudah tercampur secara merata, barulah kita diisi dengan botol. Jadi pengisiannya botol ini biasanya beratnya bibit kalau di botol kayak gini kisaran 4 sampai
sampai 5 on, jadi setengah kilo lah beratnya ini. Kemudian sesudah kita beri media ke dalam botol, barulah kita itu penutupannya itu menggunakan kapas dan plastik. Sudah itu kita masukkan ke autoclave. Ingat, pengoperasian autoclave ini, langkah awalnya untuk mengoperasikan autoclave adalah kita itu harus benar-benar membuka keran dari kompor tersebut. Itu kerannya itu harus full. Kenapa? Karena itu masih butuh tekanan tinggi. Jadi biasanya kalau menggunakan autoclave seperti ini 20 menit itu sudah udaranya atau gasnya itu sudah mulai keluar di keran tersebut. Nah, apabila suhunya itu sudah mencapai 90 sampai 100 derajat, barulah keran tersebut itu ditutup. Dan sesudah keran ditutup itu biasanya itu barnya itu mulai naik. Jadi tekanan barnya itu mulai naik itu sampai 2 bar. Jadi sesudah sampai 2 bar, saya itu menghentikan kompornya. Dan sesudah mengkecilkan kompornya, barulah kita itu menahan sampai 30 menit. Lalu kita tuh matikan kompornya dan kemudian tutup autoclave tersebut itu segera dibuka. Ini adalah sudah dilakukan sterilisasi bibit. Jadi bentuknya seperti ini. Biasanya tuh warnanya tuh kecoklatan. Warna dari media tersebut itu hitam kecoklatan. Dan sesudah kita turunkan, ingat, sebelum kita inokulasi atau penanaman bibit F1 ke F2, itu syaratnya bibit yang kita sterilisasi itu harus benar-benar dingin ya. Biasanya itu saya didiamkan selama 5-7 jam saya diamkan. Dan kemudian barulah kita itu menanam bibit di ruangan tertutup. Jadi yang saya gunakan alatnya itu ya saya menggunakan bunsen, kemudian menggunakan spiritus, dan menggunakan alat semprot. Jadi itulah alat bantu saya untuk penanaman bibit ini. Dan langkah-langkahnya itu sama, ini cuman, dan langkah-langkahnya tuh bibit harus dibakar terlebih dahulu ya. Itu ujung botolnya itu dibakar di api ya, bertujuan agar diminimalisir terjadinya kontaminasi atau terjadinya jamur-jamur yang tidak dikehendaki berada di bibit tersebut. Biasanya saya itu penanaman bibit ini satu botol itu saya jadikan tuh kisaran 35 sampai 40 botol. Jadi satu botol F1 ini saya jadikan, apabila sudah penanaman itu saya jadikan 35 sampai 40 botol. Dan ini hasil dari penanaman umur 5 hari. Nah, perambatan menisilem itu sangat bagus sekali. Jadi ini umur 5 hari, jadi sudah bisa dikatakan 10 sampai 15% sudah jalan menisilem. Oke sahabatku, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur dimanapun kalian berada, dan semoga sahabat jamur itu cepat bisa membuat bibit sendiri, agar sahabat jamur itu tidak mengandalkan orang lain. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, dan apabila video ini ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat jamur, monggo kalau mau di share silahkan di share. Dan apabila sahabat jamur itu belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu biar sahabat jamur itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani. Oke, waktunya santai.